Ada tiga hal yang nanti akan saya sampaikan dalam kaitannya dengan tulis menulis. Pertama, kita akan melihat atau kita akan menelaah literatur review. Yang kedua, kita akan mencoba untuk membuat powerful introduction. Nah, yang ketiga, kita latihan menulisnya. Jadi ada tiga hal ini yang akan saya sampaikan. Kadang-kadang sebelum saya memulai, kawan-kawan banyak menulis itu seenaknya sendiri, bukan semampunya. Jadi seseleranya sendiri, sistematikanya begini, seseleranya sendiri. Padahal setiap jurnal itu memiliki template-nya masing-masing dan setiap template itu berbeda-beda. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu menulis kenapa saya langsung di reject, kenapa saya langsung ditolak, karena tidak sesuai dengan template. Itu rahasia pertama. Ketika kita harus sesuai dengan template, maka ikuti template itu. Kalau Bapak Ibu menulis sesuai dengan template itu, 70% naskah itu sudah bisa diterima. Itu Pak, 70% naskah sudah bisa diterima. Saya jamin itu 70% sudah bisa diterima. Kadang-kadang ketika jurnal meminta template-nya menggunakan citasinya apa style atau Chicago Manual Style atau AMS, kita model yang manual biasa. Nah, itu langsung ditolak, langsung di reject. Kenapa? Editor capek untuk mengeditnya. Mereka nggak mau capek, mereka langsung tolak. Itu kadang-kadang yang kurang kita pahami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita menulis, tentu kita akan menelaah literatur-literatur yang ada. Nah, fungsi dari literatur pertama adalah ada 3 fungsi literatur. Jadi sebelum menulis, pastikan Bapak Ibu sudah bisa atau sudah menelaah literatur yang ada. Fungsi pertama dari literatur adalah satu, memperlihatkan peta pengetahuan terkait topik kajian. Di mana posisi kita? Di mana posisi Pak Sekjen? Kira-kira misalnya kita mau bahas tentang pendidikan Islam. Sudah banyak. Apakah pendidikan Islam itu, apakah terminologi pendidikan Islam itu tarbiyah, taklim, atau takdib? Sudah banyak yang bahas itu. Tetapi bisa tidak misalnya Pak Sekjen meneguhkan kembali takdib sebagai sebuah terminologi pendidikan Islam, only on takdib, bukan tarbiyah, bukan taklim. Maaf, bisa di full screen Pak Syaihu. Maaf, bisa full screen Ustaz? Pak ini Syaihu, sudah full screen Bapak belum Pak? Belum full belum screen. Ya. Sorry. Oke. Biar lebih jelas. Sudah jelas ya Pak? Oke, sekarang sudah full screen. Makasih. Ya, terima kasih Pak Seko. Nah, ini fungsi pertama, memperlihatkan peta pengetahuan terkait topik kajian. Di mana posisi kita? Itu fungsi dari literatur review yang pertama. Yang kedua, literatur itu menghindarkan plagiasi dengan membantu mendefinisikan posisi akademik tulisan. Karena begini, ketika Bapak Ibu mensubmit jurnal tulisan di salah satu jurnal, langkah pertama dari editor, kebetulan saya diminta atau menjadi beberapa editor dan reviewer di beberapa jurnal di Indonesia. Kalau tidak salah ada 54 atau 60, saya lupa gitu. Tiba-tiba kadang-kadang ada saja saya di WA, Pak tolong direview gitu. Jadi yang pertama ini yang akan direview adalah ketika naskahnya misalnya naskah kawan-kawan Bapak Ibu dosen submit di salah satu jurnal, itu yang pertama adalah diplagiasi Pak. Dicek Turnitinnya. Kalau lebih dari 30%, maka dia tertolak. Itu Pak. Maka dia tertolak. Jadi, kalau Ibu menulis, Bapak Ibu menulis, saya ulang, lihatlah literatur yang ada untuk menghindarkan pertama peta pengetahuan, yang kedua adalah plagiasi. Nah, yang ketiga, literatur review itu menyediakan konsep dan teori yang dapat mempertajam analisis. Umumnya
jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1 atau internasional bereputasi itu pasti meminta teori apa atau pendekatan apa yang Anda gunakan dalam menulis. Misalnya begini, kita mau pakai misalnya pendidikan Islam behavioristik. Nah, tokoh pendidikan behavioristik itu kan banyak. Ada Jules Braudel Watson, ada Ivatin Pavlov, ada Screamer, dan lain sebagainya. Anda menggunakan John Braudel Watson, Ivan Petrovich Pavlov, atau Skinner. Nah, itu nanti ada pertanyaan begitu, Pak. Jadi beda sekali antara menulis jurnal dengan menulis opini, menulis buku, menulis disertasi. Jadi bahasanya beda-beda. Menulis disertasi berbeda, menulis buku berbeda, menulis opini berbeda, menulis jurnal ilmiah berbeda, menulis status DWA juga berbeda. Jadi tidak sama, Pak. Cuma berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kita samakan gitu. Saya beberapa kali itu Pak Sekor menjadi reviewer, itu saya banyak melihat ada penulis yang masih menggunakan sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih banyak, Pak. Padahal di jurnal tidak dibenarkan. Jadi kalau khutbah Jumat masih bisa kita berkata Allah Azza wa Jalla, tapi di jurnal tidak. Saya pernah jadi reviewer, banyak tulisan yang di kesimpulan itu berkata wallahu a'lam bishawab. Nah, itu enggak bisa. Nah, tapi itu banyak sekali terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita membaca literatur review. Nah, yang ketiga tadi menemukan teori dan konsep. Teori apa yang kita mau pakai dalam menelaah atau menganalisis tulisan kita. Lalu konsep apa yang akan kita gunakan. Saya kira jelas ya Pak ya, karena ini waktunya tidak terlalu panjang. Ini fungsi dari literatur review. Nanti kita bisa saling saling tanya jawab dan lain sebagainya, bisa saling japri di nomor HP saya tadi disampaikan oleh Pak Sekjen. Gitu. Insya Allah ada di sana. Gitu. Yang boleh saya usul? Ya Prof. Boleh saya usul Pak Made? Boleh Prof. Itu tolong terlalu singkat deh, perpanjang. Gimana Prof? Teman-teman masih mau menikmati, tolong dikasih waktu apa nanti setelah presentasi kedua. Ya, tolong kasih lagi. Ini masih perlu itu saya lihat. Siap Prof, siap Prof. Sekarang itu kesempatan untuk rahasianya Pak Made. Siap Prof. Bongkar rahasianya hari siap, ini. Prof. Siap. Baru saya bongkar dua Prof. Narasumber kedua dulu, baru setelah itu baru lagi. Ini perlu biar kita sampai jam berapa kek? Siap Prof, siap. Silakan. Itu aja saran saya. Luar biasa itu penyajiannya, rahasia-rahasia itu sudah terungkap banyak tuh. Siap Prof, siap. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih ya Anda. Jadi rahasianya seperti itu, baru dua rahasia Pak. Ada beliau suka bimbing saya ada 17 rahasia untuk sukses. Jadi baru 2 gitu. Nanti yang setuju lagi bisa kita WA sajalah. Oke, jadi ada 3. Nah, lalu ketika misalnya kita ke slide berikutnya. Bapak Ibu misalnya mau mencari literatur yang ada, kita bicara tentang COVID-19 misalnya. Nah, kalau kita mau bicara tentang COVID-19, maka persempit topik pencarian, bukan literatur tentang COVID-19, tetapi online learning and COVID-19. Kalau kita bicara COVID-19 itu sangat luas, ada berjuta-juta orang yang menulis. Tapi kita persempit dengan kata-kata misalnya online learning and COVID-19. Kenapa harus pakai tanda petik? Karena kalau pakai tanda petik itu online learning and COVID-19 dia seolah-olah menjadi satu ide. Jadi tidak online learning sendiri, COVID-19 sendiri, tidak. Jadi online learning and COVID-19 dia satu ide. Atau online learning and pandemic. Kalau kita mengetik misalnya dengan pandemik saja, maka yang keluar itu seluruh wabah yang pernah terjadi di dunia ini. Tapi kalau kita pakai online learning and COVID-19, dia only on online learning and COVID-19. Kira-kira begitu Bapak. Nah,
Yang kedua, sumber dari literatur itu kita bisa mencari di scopus.com, sciencedirect.com, Gstore, Gstore itu Journal Store, ORG, atau yang paling mudah Google Scholar, kemudian DOAJ.org, kemudian ada Library Genesis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus mencari sumber online? Karena semua jurnal itu meminta dia hanya akan menerima jika naskah kita itu kita ambil dari buku atau jurnal yang di-online-kan. Kalau Bapak Ibu menulis jurnal internasional bereputasi, lalu Bapak Ibu mengutip ke salah satu buku yang tidak online, dia akan tanya, where is the location source? Dia akan begitu, dia minta URL-nya. Kalau enggak di-online kan, di mana kita kasih? Di mana kita dapat? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar bagaimana sih mungkin Bapak Ibu tentu pasti sudah mengetahui ini. Saya hanya mengingatkan lagi saja ya Anda, kira-kira begitu. Jadi kalau orang tua kepada anak muda itu sifatnya menasihati, tapi kalau anak muda kepada orang tua itu mengingatkan gitu. Karena orang tua sudah banyak yang agak lupa gitu. Nah, jadi kita bisa di scopus.com, bisa di Science Direct, bisa di Gstore, bisa di Google Scholar, bisa di OJ, bisa di Library Genesis. Oke, itu satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menulis jurnal, usahakan semua jurnal yang ada itu, dia hanya akan menerima tulisan kita kalau tulisan kita itu bersumber dari sumber yang 10 tahun terakhir. Kalau buku. Kalau jurnal, dia hanya meminta jurnal yang bersumber dari 5 tahun terakhir. Misalnya Bapak Ibu menulis di tahun 2021, maka jurnal yang paling tua, rujukan yang paling tua itu adalah jurnal yang tahun 2016 atau buku yang terbitan tahun 2010. Begitu Bu. Nah ini penulisan mutakhir. Tetapi saya tidak ingin berkata bahwa apakah tulisan-tulisan yang dulu itu tidak laku, tidak. Nah, ini yang ketiga. Jurnal itu berstandar, jurnal bereputasi, mengutip tulisan bereputasi, mengutip tulisan para giants. Yang dimaksud dengan giants itu begini. Kalau Bapak Ibu menulis tentang pesantren misalnya, maka Bapak Ibu mau tidak mau wajib mengutip Zamakhshari Dovier. Karena sementara ini belum ada satu tokoh yang sekaliber Zamakhshari Dovier berbicara tentang pesantren. Atau misalnya Bapak Ibu mau menulis tentang jaringan ulama, maka mau tidak mau Bapak Ibu menulis atau mengutip tulisannya Azumardi Azra. Nah, itu yang saya maksud dengan para giants. Meski misalnya saya menulis tentang jaringan ulama, bukan saya yang harusnya dikutip, tapi siapa babonnya, siapa giantnya. Azumardi Azra, maka Bapak Ibu mengutipnya tulisan Pak Azumardi Azra. Saya kira itu beberapa rahasia Bapak Ibu. Nah, itu merujuk tulisan terbit paling lama 5 tahun terakhir. Itu kalau yang jurnal atau kalau yang buku 10 tahun terakhir. Kalau sudah itu rujukan kita, maka insya Allah saya katakan tadi, 70% naskah kita diterima. Itu Bu ya. Oke. Yang kedua, umumnya jurnal bereputasi itu atau jurnal terakreditasi, dia hanya akan menerima tulisan kita jika tulisan kita itu minimal referensinya itu 30. Jadi kalau dia 30, dia pasti oke. Oh, ini orang suka baca ini. Kalau jurnal internasional bereputasi minimal 40. Oh, ini orang suka baca ini. Nah, rahasia yang paling penting adalah jika misalnya Pak Sekjen menulis di Jurnal Edukasi Islami, maka Pak Sekjen harus mengutip tulisan yang ada di jurnal itu. Begitu Pak. Jadi misalnya siapa editor in chief di jurnal itu? Buka jurnal itu, lalu kutip tulisannya.
Nah, dia langsung senang itu. Oh, ini orang baik ini. Dia mengikuti tulisan saya nih. Jelek enggak jelek, jelek atau bagus, insya Allah dia pertimbangkan, Pak. Itu salah satu rahasia. Jadi baik-baiklah sama pemilik jurnal itu, Pak. Jadi kalau bahasanya Ayahanda Prof. Praya, kalau mau sukses itu ada 3 tangan. Pertama, jabat tangan. Kedua, buah tangan. Ketiga, tanda tangan. Nah, seperti saya memberikan materi pada pagi hari ini, insya Allah saya akan dapat 3-3-nya itu dari Pak Ketua Aptikis nanti. Nah, itulah kira-kira Pak. Oke, saya sampai di sini ya Pak ya. Ini rahasianya. Jadi topik saya tentang literatur rupiah. Selanjutnya, nah ini. Bapak Ibu, apakah sudah akrab ya dengan ini ya? Sebelum saya lanjutkan. Kalau sudah akrab, artinya saya tidak perlu bantu Pak mencari gitu. Gimana Pak Sekjen, Pak Taufik, Pak Muhammad Siddiq, apakah sudah akrab dengan Google Scholar, Science Direct, Library Genesis, dan wa akhawatuha yang ada di layar di sini? Apakah Pak Muhammad Siddiq sudah akrab? Pandu. Belum. Itu Pak Saihu ada yang nulis di chat, minta dari awal saja katanya. Oke. Semuanya saja satu persatu. Satu persatu. Ini belum dosen masalahnya. Oke. Penjelasannya aja Pak yang terinci. Oke. Tapi insya Allah kawan-kawan sudah pada akrab dengan ini ya Pak ya? Insya Allah Pak. Oh, berarti tidak perlu dijelaskan ya? Perlu dijelaskan. Oke. Belum baik. akrab Pak, belum. Oh, belum akrab ya. Baik, terima kasih. Dengar. Maaf Pak Saihu, Pak narasumber. Iya Pak. Menurut saya dijelaskan saja. Mungkin ada yang sudah akrab, ada setengah akrab, ada yang belum gitu ya. Google Scholar ini kan juga berkaitan nanti dengan citasi misalnya. Citasi itu sangat penting nanti kalau terkait dengan akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Ini kan penting juga. Jadi Google Scholar nanti bisa untuk melihat sudah berapa artikel dosen yang disitasi oleh orang lain misalnya. Kan itu penting juga nanti. Yang lain-lain saya kira lanjutkan. Makasih. Mohon maaf. Baik. Bapak Ibu, Pak Muhammad Siddiq, Pak Sekor dan Bapak Ibu yang lain, ini kebetulan banyak kawan-kawan saya, banyak guru saya di sini. Jadi Ananda mohon izin menyampaikan materi gitu. Jadi kebetulan saya masih muda sekali Pak Siddiq, baru kelahiran 82. Tadi saya belum lupa menjelaskan, anak saya baru 2, istri baru 1, tinggal di daerah Petukangan Selatan. Baik, terima kasih. Google Scholar, Bapak Ibu bisa mencari di Google Scholar, ini yang paling mudah. Kemudian bisa di scopus.com, bisa di Science Direct, bisa di Lipgen Library Genesis. Oke, kita buka satu persatu bagaimana cara mencari. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, terlihat Bapak Ibu ya. Oke, kita cari misalnya di Google Scholar. Google Scholar atau kadang-kadang dia tertulis Google Cendekia. Jadi Google Scholar dan Google Cendekia itu saudara kandung. Oke, kita buka di Google Scholar Bapak. Nah, Bapak-bapak, kalau mau mencari literatur review, carilah dari sini. Misalnya, Bapak Ibu mau nulis di sini dengan bahasa Turki, maka dia akan keluar bahasa Turki. Bapak menulis dengan bahasa Indonesia, keluar bahasa Indonesia, bahasa Arab, keluar bahasa Arab. Jadi apapun bahasa kita keluar di sini. Itu Pak. Oke, sekarang kita pakai misalnya online learning and COVID-19. Keluar Pak. Banyak sekali. Lalu kita kan disuruh misalnya di jurnal itu yang 5 tahun terakhir. Maka kita custom range, kita batasi dari tahun 2016 sampai misalnya tahun 2021, lalu kita searching. Maka yang
naskah yang akan keluar hanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Begitu Pak caranya. Jadi supaya lebih spesifik begitu kira-kira. Oh ini bahasa Inggris susah ini gitu kan caranya. Gimana bahasa Inggris? Nanti kapan-kapan saya ajarkan Bapak cara mentranslate bahasa Inggris only in 5 minutes. Semua bahasa itu berubah ke bahasa apa yang kita mau. Ada caranya Pak, tetapi tidak di sini gitu karena agak mahal. Oke. Jadi Bapak bisa cari di sini. Misalnya Bapak buka, misalnya saya ambil yang bahasa Indonesia saja ya, agak mudah. Pendidikan karakter misalnya. Karakter dalam Islam. Oke. Pendidikan karakter dalam Islam. Misalnya begini. Kita mau mencari jurnal itu apakah jurnal terakreditasi atau tidak. Nah ini sebelum ini Pak. Sebelum ini saya mau ingin menyampaikan ini. Sorry. Nah. Terlihat ya Pak ya? Bapak bisa buka di situsnya sinterristekbin.co.id. Sekarang begini Bapak-bapak sekalian. Bapak mau mencari jurnal-jurnal yang terakreditasi, yang sudah tercatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Bapak buka di laman ini, lalu cari di source. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Pak Muhammad Saleh bisa terlihat ya, Pak Rosyid ya? Oke. Oke. Bapak cari di jurnal. Oke. Profesor. Bapak cari di jurnal. Nah, maka dia keluar, Pak. Ini S1 ini maksudnya Sinta 1. Semua Bapak cari semua ada di sini. Tinggal cari kita mau mensubmit di jurnal apa. Jadi nggak usah bingung, Pak, saya mau mensubmit jurnal tapi di mana ya? Caranya begini. Cari di sini, di jurnal-jurnal yang ada di sini. Nah, sekarang saya ini kan jurusan pendidikan. Lalu saya pengen cari yang pendidikan. Ketik di sini, pendidikan misalnya Islam. Kita search. Kita mau cari di sini yang pendidikan Islam. Sorry kok di sini. Ya, di sini. Oke. Maka dia akan keluar, Pak. Segala macam jurnal pendidikan Islam. Ini lengkap ada dengan Sinta 4, Sinta 4, Sinta 4, dan lain sebagainya. Jadi semua ada di sini. Nah, disinilah Bapak misalnya mau mencari artikel mana yang mau saya pelajari. Begitu ya Pak ya. Sampai di sini jelas ya Pak ya. Lalu misalnya kita mau kita mau cari misalnya pendidikan saja deh. Biar misalnya umum gitu. Kita ambil misalnya ini ada jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini. Oke, kita buka misalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada keluarnya begini, ini Sinta 2. Lalu Ibu buka websitenya. Kelihatan nih Bapak Ibu ya. Ibu buka websitenya. Nah, Ibu akan langsung masuk ke websitenya. Ini websitenya. Sebelum menulis Bapak Ibu sekalian, maka Ibu lihat dulu template-nya. Ini dia Sinta 2. Di sini nanti ada template-nya, isunya, ada submission-nya. Ada enggak template-nya di sini? Di home-nya. Jadi ikuti template yang ada di jurnal itu. Jangan menulis semaunya kita, Pak. Bentar, ini kok enggak ada template-nya. Fokus oke, template-nya di sini. Oke, ini template-nya. Bapak Ibu lihat dulu template-nya jurnal itu. Dia mau bicara apa di jurnal itu? Nah, itu Pak. Misalnya jurnal ini pertama pedoman penulisan artikel ilmiah, Bapak download
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Judulnya begini, maka ikuti ini, judul artikel sekitar 8-12 kata. Maka ikuti 8-12 kata. Jangan dibantah, Pak. Dia kemudian pakai fontnya Book Antigue Bold 18 spasi 1. Ikuti ini, jangan dibantah. Gitu, Pak. Kemudian nama penulis dia booknya Book Antigue, tulisan fontnya pakai Book Antiqua 11 bold spasi 1. Ikuti ini semua, Pak. Jangan dibantah. Oh, ini setahu saya ini salah, jangan. Ikuti ini aja. Misalnya ada Bapak yang berkata, setahu saya ini salah, enggak, ikuti ini saja. Oke. Kemudian abstrak ini abstrak misalnya, terdiri dari 100 sampai 150 kata. Kalau Bapak nulis kata abstrak, cuman misalnya 99 kata, maka dipastikan langsung di-reject. Langsung ditolak, Pak. Langsung ditolak, Pak. Itu. Kemudian dia bilang, sampai 150 kata. Bapak tulis 151 kata, dia langsung di-reject. Kalau yang agak tegas gitu. Tapi kalau yang agak baik gitu, kayak Pak Sekjen atau kayak Pak Kiai, Pak Ketua, Mas tolong diperbaiki ya, tolong dilihat template-nya ya. Nah, dia akan berkata seperti itu. Tapi kalau yang kayak saya ini gitu kan, yang agak tegas-tegas dikit ini, langsung di-reject gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, kemudian memuat uraian singkat mengenai masalah atau tujuan penelitian. Nah, misalnya begini kalimatnya. Ikuti ini, Pak. Apa kalimat pertama? Dia minta memuat uraian singkat mengenai masalah atau tujuan penelitian. Bapak mulai kalimatnya begini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pendidikan multikulturalisme dalam perspektif Découvert. Langsung begitu, Pak. Jadi sudah ada template-nya. Jadi jangan bikin beda-beda gitu. Ikuti itu saja. Dia minta tujuan penulisan. Nanti ada yang template-nya berbeda. Metode dulu. Nah, ada yang misalnya uraikan metode lebih dulu. Metode dulu ikuti, Pak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, misalnya begitu. Nah, sampai di sini jelas Bapak Ibu ya. Itu. Jadi tidak sulit, Pak. Karena yang sulit itu misalnya Bapak Ibu yang mau ke Bogor nggak tahu tol Ciawi gitu misalnya. Nah, Bapak tanya saja sama sama map, insya Allah tahu tol Ciawi misalnya begitu. Nah, ini mapnya. Kalau menulis jurnal ini mapnya, Pak. Lalu dia minta metode yang digunakan. Langsung. Penelitian ini bertujuan membahas pendidikan multikulturalisme dalam perspektif Découvert. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, dan hasil penelitian ini adalah langsung. Karena dia maunya begini. Pak, kan harusnya kan hasil di bawah ya, Pak. Iya, ada. Tapi dia maunya begini, ikuti ini. Begitu kira-kira ya, Pak ya. Oke, lalu yang kalimat berikutnya, tujuan pada abstrak hanya dituliskan satu tujuan paling utama. Nah, apa tujuan? Di sini misalnya dari hasil misalnya tujuan secara khusus begitu, Pak. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendidikan multikulturalisme dalam perspektif Découvert tepat diimplementasikan untuk konteks Indonesia ataukah tidak. Begitu, Pak. Jadi nyambung terus, Pak, sampai ke bawah. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Oke, kita nggak bahas secara spesifik, nanti kita bahas praktiknya nanti, tapi sedikit saya singgung. Sampai dengan pada yang terakhir, pencarian judul. Kata kunci itu 3-5. Maka Bapak jangan sampai lebih dari 5. Kalau dia minta 3-5, jangan tulis 6. Pak, ini kan penting ini, Pak. Kalau enggak disampaikan enggak jelasin, enggak gitu. Buat mereka sudah jelas kok. Nah, begitu misalnya. Jelas ya, Pak ya? Lagi-lagi dia minta pakai fontnya Book Antiqua 11 reguler spasi 1. Ikuti ini. Kata kunci dia minta miring, ikuti miring. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke. Lalu misalnya gini. Pertama,
bagian pendahuluan terutama berisi 1. Permasalahan penelitian, 2. Wawasan dan rencana pemecahan masalah, 3. Rumusan penelitian, 4. Rangkuman kajian teoritik dan lain sebagainya. Nanti saya bahas ini Bapak Ibu, tetapi intinya Bapak ikut ini saja. Dia pertama pendahuluan, yang kedua dia metodologi, yang keempat, yang ketiga dia hasil dan pembahasan, dia minta tabel, bikinkan tabel, dia minta kutipan acuan, dia minta kutipan acuan, dia minta simpulan, dia pakai simpulan. Di sini Pak kan harusnya kesimpulan, bukan simpulan, ikuti simpulan, jangan bantah. Di sini ada ucapan terima kasih, ikuti ucapan terima kasih, jangan bantah. Nah, kalau sudah misalnya di sini dia minta daftar pustaka minimal 15 referensi artikel jurnal berdoi, ada doinya, tampilkan doinya, ini ada doi. Wajib menggunakan aplikasi referensi Mendeley, Zotero dan lain-lain. Maka pakai Mendeley, pakai Zotero, jangan manual. Kalau sudah Ibu pakai ini, itu 70% Ibu sudah pasti diterima di naskah itu. Seperti Ibu ya, bisa dipahami ya Bu ya. Nah, kira-kira begitu Bu. Nah, oke, kita kembali ke apa tadi ya? Kembali ke apa namanya? Ke cara mencari tadi. Ini, misalnya kita mau mencari tentang gender dalam Islam, misalnya begitu. Keluar Bapak Ibu. Sudah ada. Kenapa ini menjadi penting untuk dibaca? Supaya tadi fungsinya itu pertama memetakan pengetahuan. Di mana posisi kita? Apakah kita mau membahas misalnya Pak Sekjen membahas tentang bias gender dalam pola asuh orang tua pada anak usia dini? Ini sudah ada. Lalu Pak Sekjen menulis yang sama. Ternyata sudah ada. Lalu ketika Pak Sekjen misalnya submit di jurnal ini, Pak, ini sudah banyak. Langsung di-reject. Tapi kalau misalnya judulnya begini, bias gender dalam pola asuh orang tua pada anak usia dini. Nah, Bapak misalnya apa namanya mau nulis gender juga, tetap ada anak usia dini, ganti judul, analisis kritis. Kan sudah beda. Analisis kritis pendekatan gender gitu kan dalam apa namanya fenomena pola asuh anak usia dini di lingkungan mana. Sudah beda. Jadi pandai-pandailah bermain kata-kata. Insya Allah yang pandai-pandai Bapak Ibu yang pandai bermain kata-kata itu pinter bikin judul. Biasanya kalau yang masih muda yang masih merayu, pinter-pinter merayu itu pandailah merangkai kata-kata. Man sekarang kita sudah tidak pandai lagi merangkai kata-kata karena kalau mau ngiris surat kepada pacar kita nggak pakai surat, cukup pakai WA. Kalau dulu kan kayak ayahanda itu dulu zamannya merayu ibunda apa namanya itu ya. Kan surat. Kalau sekarang kan gampang merayu cewek gitu kan Pak Sekjen misalnya bapakmu montir ya kan kalau gitu aja kok tahu ya karena kau sudah mengelas hatiku kan tinggal begitu aja jadi nggak ada seni-seninya tapi kalau dulu banyak kata-kata gitu kan banyak kata-kata gitu. Nah itu yang membuat kita pandai nah jadi ada distorsi nah itu menjadi masalah bisa kita teliti jadi dampak negatif teknologi terhadap peningkatan kualitas berbahasa di era 5.0. Itu sudah jadi judul, Pak. Itu. Nah, itu kira-kira begitulah. Nah, gender dalam perspektif Al-Quran sudah banyak, misalnya Pak Kiai. Kita ganti. Nah, sekarang begini. Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu. Saya biasanya baca 10 sampai 15 10 sampai 15 literatur review itu maaf Bapak Ibu bukan bermasuk riya itu tidak kurang dari 2 jam Pak. Kenapa saya baca tidak kurang dari 2 jam? Karena saya nggak baca. Bukan reading literatur tapi review literatur itu yang pasti. Jadi literatur review saya mengumpulkan 20 itu tidak kurang dari 2 jam saya baca. Kenapa kok bisa cepat? Karena saya nggak baca semua, Pak. Yang saya lakukan bukan reading literatur, tapi review literatur. Sama juga dengan misalnya Pak Sekjen menguji tesis atau disertasi, itu
Kalau misalnya ada yang belum terbaca, Pak Sekjen punya alasan, kan saya disuruh nguji disertasi, bukan disuruh baca disertasi. Nah, itu misalnya. Itu alasan peyoratif lah. Tapi banyak itu yang sering dilakukan. Apa yang pertama kita lakukan, Bapak? Pertama, baca judulnya, Pak. Yang kedua, baca abstraknya. Yang ketiga, baca sub-sub judulnya, itu Pak. Yang keempat, baca kesimpulan. Yang kelima, lihat referensi. Referensinya dia siapa? Jadi 5 itu Pak. Itu rahasianya. Baca judulnya apa, pantengi. Misalnya ada gender dalam perspektif Al-Quran, itu kan. Nah, kan gender dalam perspektif Al-Quran ini luas sekali. Lalu dari sini timbullah pemikiran, bagaimana saya mau misalnya mau melihat, mau memetakan tulisan ini gender dalam perspektif Mullah Sadra, misalnya begitu. Gender dalam perspektif Ibnu Katsir, misalnya begitu. Kan sudah berbeda. Begitu. Lalu yang kedua, baca abstraknya. Di abstrak itu ada ada tujuan penelitian, ada kesimpulan penelitian, ada metode penelitian. Minimal 3 itu wajib ada. Yang terakhir yang paling penting di abstrak itu ada novelty, ada kebaruan. Jadi minimal ada 4 yang di abstrak. Jadi ada novelty-nya, ada tujuannya, ada metodenya, dan ada kesimpulan penelitian. Oke. Lalu yang ketiga, Bapak baca sub-sub judul. Biasanya kan ada hasil dan pembahasan. Ada sub-sub judulnya. Baca shocking sentence-nya. Shocking sentence saya kasih lihat. Apa shocking sentence-nya? Jadi baca kalimat what is the main idea of this paragraph? Apa the main idea dari paragraf itu? Main idea paragraf itu biasanya di satu kalimat awal. Itu main idenya, biasanya begitu. Nah, lalu yang terakhir, yang sebelum yang terakhir kesimpulan, dan yang terakhir Bapak Ibu lihat referensinya kepada siapa dia mengacu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah itu di sana tentang bagaimana cara menelaah literatur. Oke, kita menuju ke tadi ini sudah kita menuju ke Science Direct. Oke, kita ke Science Direct. Oke, Bapak Ibu terlihat ya. Bapak bisa ketik saja Science Direct, sciencedirect.com. Ini artikel yang ada di sciencedirect.com ini bisa dipastikan artikel-artikel atau kumpulan artikel dari jurnal-jurnal bereputasi. Bapak bisa mengacu ke sini. Jadi kalau acuannya ini semua jurnal itu Bapak Ibu sekalian suka atau dia pasti mengapprove tulisan kita jika kita mengutip tulisan-tulisan jurnal yang bereputasi, internasional bereputasi. Satu, untuk validitas data, yang kedua untuk meningkatkan akreditasi jurnal tersebut. Makanya dia pasti suka. Pak Kiai misalnya, Pak Sekjen nulisnya 30 artikel atau 15 jurnalnya dari jurnal internasional bereputasi. Oh dia langsung oke. Paling-paling Pak ini mau diterbitkan kapan ya? Nah begitu nanti biasanya editornya. Dia langsung oke. Kenapa? Karena nanti di jurnal itu naik indeks akreditasinya. Akreditasi jurnal itu akan naik indeksnya jika penulisnya mengutip tulisan-tulisan jurnal internasional bereputasi, Pak. Nah, begitu kira-kira. Makanya Bapak Ibu saya sarankan kalau menulis cari di sini. Caranya begini, tinggal buka saja. Science Direct, diklik dibuka saja. Nah, di sini ada, Pak. Nah, Bapak sekarang mau cari apa? Misalnya jurnal and book. Di sini kita klik jurnal and book. Di sini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mau mencari jurnal. Bapak Ibu bisa lihat, klik di sini jurnal, ada publication type.
klik jurnalnya, maka nanti yang akan tampil hanya jurnal saja. Nah, kalau Bapak Ibu menulis jurnal, para editor atau reviewer jurnal itu lebih suka atau lebih sreg kalau mengutipnya jurnal juga. Jadi semakin banyak jurnal dalam kutipan Bapak Ibu, semakin mungkin Bapak Ibu diterima dalam tulisan itu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ini jurnal, banyak sekali jurnal di bawahnya. Sekarang kita mau mencari misalnya pendidikan Islam. Kita klik di sini, Islamic Education misalnya. Islamic Education. Tinggal cari, Pak. No, tidak ada nih kan, no publication. Misal kita ganti naskahnya. Misalnya kita pakai Quranic Studies misalnya. Biasanya kalau tidak sesuai dengan tulisan dia tidak keluar. Quranic Studies. Oke, tidak mau juga. Nah, kita ganti misalnya Education in Islam. Ini kok enggak mau ini. Sebentar, sorry. Misalnya kita cari pendidikan. Ada showing 39 jurnal. Lalu Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Mau buka misalnya ada jurnal Computer and Education Artificial Intelligence. Bapak Ibu tinggal buka link jurnalnya. Maka keluar di sini Bapak Ibu. Nah. Sorry sebentar. Ini nama jurnalnya. Kalau sudah Bapak Ibu mengutip tulisan yang ada di sini, maka itu insya Allah diterima. Kita klik volumenya. Nah, ada di sini berbagai macam tulisannya. Tinggal download PDF-nya, Ibu baca di sana. Disinilah yang harus Bapak Ibu kutip. Kalau mau menulis jurnal internasional bereputasi, maka yang dikutip atau dijadikan rujukan adalah jurnal yang internasional bereputasi juga. Itu kata kuncinya, Pak. Tinggal download saja Bapak Ibu. Nanti akan keluar dia. Kita download misalnya. Nah, apakah harus membaca semua? Tidak. Ini keluar, Pak. Kita lihat, ini ada tulisan Jing Yung Wong, Gue Har Yung Huang, Chin Yun Si. Ini dari mana ini? Dari Taiwan. Nah, itu misalnya. Elsevier, ini sudah internasional. Ini Scopus Elsevier. Nah, disinilah Bapak Ibu kutip. Nah, tulisan-tulisan internasional itu tidak banyak-banyak halamannya, Pak. Nanti kita praktik menulisnya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka basa-basi gitu. Enggak, kalau di internasional enggak suka basa-basi, langsung straight to the point. Langsung kepada masalah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Cara mencari tulisan. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, lanjut. Oke, apalagi yang mau kita cari misalnya, terserah gitu. Biasanya kalau yang tidak sesuai dengan mau kita, itu nggak keluar dia. Pak, saya ini kayaknya nggak ada Islamnya. Ada Pak, ada Islamnya Pak. Gitu kan. Misalnya kita cari apa gitu. Karakter misalnya. Karakter misalnya. Ada 3 jurnal tentang karakter. Nah, cari Bapak di sini. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Lanjut, saya mau ke misalnya tadi apa ya? Ke Scopus ya Bapak Ibu ya. Kita mau ke Scopus, oke. Nah, kita sekarang ke Scopus. Kita buka scopus.com, maka keluar begini. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak daftar dulu di sini, kalau biar enak. Bapak kalau sudah daftar di Elsevier atau di Scopus, semua artikel yang terbit itu akan diberitahukan di email Bapak.
Jadi Bapak tidak perlu capek-capek lagi, nanti tinggal download di emailnya. Ini saya sudah daftar di sini. Nah, misalnya ini, saya sudah daftar. Nah, nanti semua artikel akan di-emailkan ke email Bapak. Kalau Bapak misalnya tadi saya katakan kalau mau nulis internasional, usahakan yang dirujuk itu adalah jurnal yang internasional. Oke, sekarang kita lihat misalnya Scopus Sorlis, tulisan-tulisan yang ada di Scopus. Sorry. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Di sini ada banyak judul, Pak. Ada banyak judul. Tinggal Bapak klik satu, misalnya. Bapak buka judul itu, Bapak akan melihat di sini. Nah, ini jurnalnya. Bapak Ibu, kalau memilih jurnal, bisa lihat di sini. Misalnya ada CA, A Cancer Journal for Clinical Science. Kalau jurnal itu tertulis Scopus Coverage Years from 1950 to present, artinya jurnal itu sekarang masih berlaku. Ini jurnal bagus. Kalau misalnya ada Scopus Coverage from 1950 to misalnya 2019, 2019, berarti jurnal itu sudah di-discontinued atau enggak laku. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi lihat ini acuannya. Sebentar ini baterainya mau mati. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kalau dia ulang, kalau masih ada prisonnya berarti oke. Nah, lalu kita mau lihat artikel apa yang ada di jurnal ini. Kita source homepage. Dia akan kembali ke website jurnal itu. Kalau jurnalnya bagus, maka dia pasti langsung Pak ke websitenya. Bapak tinggal download, baca di sini. Tadi saya katakan, ya Bapak bukan reading literatur, bukan membaca literatur, tapi review literatur. Kalau reading kan membaca semua. Nah, ini Bapak tinggal lihat, Bapak tinggal download. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tinggal Bapak mau mencari jurnal apa di sini, misalnya begitu. Bapak mau mencari jurnal apa di Scopus ini? Nah, Bapak mau mencari sebentar, jurnal apa? Di sini misalnya ada pilihan, ada titel, ada publisher, ada ISSN. Titel ini judul jurnalnya, publisher ini siapa yang menerbitkan jurnalnya, SN Bapak sudah tahu. Sekarang kita mau pakai misalnya Studia Islamika miliknya Jakarta. Ada Islamika, ada yang pakai K. Mana yang punya Jakarta? Kita lihat misalnya Studia Islamika ini. Oke. Ada apa di sini? Oke. Studia Islamika. Kita buka misalnya, kemana dia? Ini Win Jakarta apa bukan? Nah, ini Pak, masih to present, berarti masih bagus. Kalau Bapak lihat di sini, ada subject area at humanities review teori. Nah ini berarti Bapak yang tafsir, Bapak yang pendidikan, Bapak yang Islamic Studies bisa masuk di sini. Ini ada subject area art and humanities, literatur teori, art humanities, religious studies, history, sejarah masuk, language and linguistic yang sastra masuk di sini. Ini hukum juga masuk di sini. Begitu Pak. Jadi di sini tidak ada websitenya, tidak ada homepage-nya. Nah, tidak ada homepage-nya, kita kembali misalnya, jangan yang ini karena meragukan nggak ada homepage-nya, gitu kan, misalnya begitu. Kita kembali lagi misalnya Studia Islamika yang pakai K, misalnya begitu. Ini internetnya agak lama Pak. Studia Islamika yang pakai K misalnya. Apakah ini miliknya UIN Jakarta? Oke. Religious Studies.
Nah, itu PPEM Win Jakarta. To present. Sampai sekarang. Berarti bagus jurnal. Jadi, saya ulang, kalau dia misalnya batas jurnal itu dari tahun berapa, dibatasi tahunnya, misalnya tahun 2021, meski hari ini, maka jangan submit di sana. Itu dia. Kita ke source homepage, ini lari ke ke jurnalnya, lari ke homepage-nya. Ini Studi Islamika Win Jakarta. Tadi caranya, Bapak lihat sebelum masuk ke jurnal itu, kita mau menulis di jurnal itu, langkah pertama adalah baca atau pelajari template-nya. Ikuti template-nya, jangan sampai bertentangan dengan template. Kalau sudah mengikuti template, maka jurnal Bapak itu otomatis direview. Kalau sudah tidak mengikuti template, itu tidak direview, dilihat pun tidak, langsung di-reject. Itu kata kunci, Pak. Kadang-kadang misalnya ada Bapak Ibu dosen, saya Ibu tolong dibantu dong, saya mau menerbitkan jurnal di jurnal A gitu misalnya. Dia kirim artikel ke saya, itu saya merubahnya capek Pak, menyesuaikan dengan template dan lain sebagainya. Nah begitu Pak, jadi harus ikuti template-nya. Oke, ini cara mencarinya gampang Pak. Bapak lihat di arsip. Di sini banyak sekali arsipnya, Bapak buka, misalnya tinggal download saja. Ini punyanya Win Jakarta. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Oke. Waktunya terbatas, saya langsung saja. Tadi waktu Prof Tip minta ada informasi biar disambung gitu. Oke, nanti kita sambung lagi. Itu beberapa pencarian untuk mencari literatur. Saya kembali ke materi. Tadi sampai di sini ya Pak ya. Kelihatan Bu ya? Materi yang baru ya? Kelihatan. Oke. Nah, begini Pak. Apa fungsi dari literatur? Saya besarkan dulu. Literatur review, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu bisa lihat pertama tren atau isu tema. Apa tren atau isu tema? Memetakan perkembangan isu atau tema-tema terkait topik yang sedang ditulis, topik yang banyak dibicarakan itu apa sih? Misalnya yang tadi pendidikan mau bicara apa aja sih? Jangan berpikir bahwa tulisan saya ini belum pernah ada yang nulis, salah Pak. Jangan berpikir gender ini belum ada yang nulis, salah. Itu sudah jutaan. Tapi di mana titik berbedanya kita dengan mereka? Nanti kita bahas. Kita petakan dulu. Sehingga ketika kita sudah bisa memetakan, kita tahu ternyata di sini belum ini. Yang ini belum disentuh ini. Itu. Misalnya bicara tentang teknologi. Teknologi yang selama ini teknologi di era COVID-19 selama ini dianggap menjadi solusi dalam dunia pendidikan, ternyata membawa petaka. Misalnya begitu. Petakanya apa? Berapa banyak yang nggak punya HP? Berapa banyak yang jaringan internetnya susah? Berapa banyak yang jaringan internetnya kadang ada, kadang tidak, seperti daerah-daerah terpencil. Nah, itu kan petaka bagi mereka. Nah, begitu Pak kira-kira. Ternyata kalau pakai kalau pakai online learning itu gampang sekali mengajarnya. Iya, kalau di Jakarta. Tapi coba bayangkan kalau di Pamekasan, tempat lahirnya Pak Kumaidi misalnya begitu. Bayangkan kalau di daerah-daerah yang jauh. Nah, jadi itu masalah. Nah, lalu di situ Bapak lihat perdebatan apa yang sudah direspon. Masalah yang banyak diperdebatkan, perkembangan dari waktu ke waktu yang membahas tentang online learning itu apa sih? Itu Pak. Makanya kalau kita menulis itu, baca dulu literatur yang kita menulis itu antara 10 sampai 20 literatur. Capek Pak. Untuk menjadi dosen sebenarnya itu capek Pak. Apalagi dosen sesungguhnya. Kalau bahasanya Pak Wakor tadi.
capek Pak. Jadi selain pendekatan, saya menggunakan pendekatan ilmiah, saya juga menggunakan pendekatan spiritual Pak, menulis itu Pak. Kira-kira begitu. Jadi kita sering baca selawat nariyah, insya Allah ada ide keluar gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu yang ketiga, pendekatan apa, teori-teori dan konsep-konsep apa yang telah digunakan dan dikembangkan dalam berbagai kajian terkait. Jangan menulis artikel yang tidak menggunakan teori yang dijadikan sebagai pisau bedah, Pak. Misalnya tadi saya katakan Bapak menulis tulisan misalnya pendidikan karakter atau misalnya pendidikan karakter. Bapak pakai teori pendidikan siapa? Bapak pakai Howard Gardner misalnya, Bapak pakai misalnya Paulo Freire, Bapak pakai Ibnu Sina, Bapak pakai misalnya Syekh Nuqib Alatas. Ibnu Sina itu membagi manusia menjadi 4. Yang pertama disebutnya apa namanya itu jiwa tumbuh-tumbuhan, ada jiwa binatang, jiwa manusia, dan yang terakhir jiwa ketuhanan. Itu. Yang pertama dia membagi an-nafas an-nabatiyah, an-nafas al-hayawaniyah, an-nafas al-insaniyah, yang terakhir al-nafas al-ilahiyah. Nah, ketika 4 jiwa itu bisa diintegrasikan, maka karakter apa yang akan terbentuk. Begitu, Pak. Nah, itu teorinya bagaimana? Ada langkah-langkahnya. Bapak belilah bukunya itu ada. How to make a good character in Islam, perspektif Ibnu Sina. Ibnu Sina perspektif itu ada. Jarang yang bahas tentang pendidikan karakter pakai teorinya Ibnu Sina itu jarang. Lebih banyak yang bahas tentang tentang kedokteran. Nah, itu yang jarang-jarang itu. Semakin unik tulisan itu, semakin mudah untuk diterima. Menulis itu tipsnya itu jitu, Pak. Jitu itu J-nya jelas, I-nya itu interaktif, T-nya itu tepat, U-nya itu unik. Nah, kira-kira begitu Pak. Saya menyebutnya dengan jitu gitu. J-nya jelas, interaktif, banyak perdebatan di dalamnya, T-nya itu tepat, enggak ke sana, enggak kemari, U-nya itu unik. Maka gunakan bahasa-bahasa yang unik yang menjadi ciri khas bahasanya Pak Sekjen. Misalnya Pak Sekjen itu suka ngomong misalnya kendati demikian. Nah, itu misalnya. Jadi banyak kendati-kendatinya lah, kira-kira begitu. Nah, itu ini kalau baca tulisan ini tulisannya Pak Sekjen ini. Cirinya apa? Banyak sekali kendatinya. Nah, begitu misalnya. Nah, itu uniknya. Nah, yang terakhir, apa hasil kajian dan temuannya? Itu dibaca. Inilah 4 inilah yang Bapak baca, tadi saya katakan, tadi saya tambahkan ada 5. Inilah yang Bapak baca kalau Bapak mau mengkaji literatur lebih. Sebelum menulis. Ini landasan yang paling dasar sebelum menulis. Jangan langsung menulis. Gua menulis apa ya? Saya menulis apa ya? Kan sering Bapak Ibu kadang-kadang begitu. Saya menulis apa ya? Saya menulis apa? Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca literatur dulu, tergambar apa yang saya mau tulis. Nah, dari sini Bapak Ibu akan mengetahui apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui inilah yang harus Bapak tulis. Ternyata pendidikan karakter dengan mengintegrasikan 4 jiwa dalam perspektif Ibnu Sina belum banyak dikaji. Jadi karakter manusia ternyata tidak satu menurut Ibnu Sina. Ketika dia dalam posisi an-nafas an-nabatiyah, karakter manusia itu bagaimana? Ketika dia dalam an-nafas al-hayawaniyah, karakter manusia itu bagaimana? Sampai dengan ilahiyah, karakter manusia itu, sehingga karakter manusia tidak bisa dikatakan satu. Selama ini karakter manusia itu hanya bisa dikatakan satu, ternyata tidak demikian. Jadi Bapak menemukan sesuatu yang baru. Nah, kira-kira begitu Pak, sederhananya begitu. Nah, nanti kita belajar nulisnya gitu kira-kira. Nah, di setelah itu. Nah, lanjut. Nah, ini nggak perlu Bapak, nanti Bapak kita. Sorry. Yang selanjutnya saya ingin berbagi
how to, begini Pak. Kelihatan Bu ya? Kayak Pak ini ya, interjection ya, kelihatan ya? Sewingnya. Oke, baik, terima kasih. Menulis itu, Bapak Ibu, ini sebetulnya kerangka menulis itu IMRET, Pak. IMRET-nya itu I, introjection, M-nya itu method, R-nya itu result, D-nya itu discussion. Ini enggak masuk. Nah, jadi IMRET, Pak. Jadi cirinya itu pertama ada introjection-nya, ada pendahuluannya. Yang kedua ada metodenya. Nah, yang ketiga ada result-nya, ada hasilnya. Yang keempat ada discussion-nya, ada diskusinya. Nah, conclusion itu dia komplementer tetapi wajib dalam jurnal. Oke, kita lihat misalnya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, menulis jurnal latar belakang itu isinya 3, Pak. Pertama, latar belakang menjawab reasoning. Mengapa topik ini dipilih? Mengapa topik ini penting? Mengapa pendekatan atau teori atau metode ini dipilih? Nah, menulis pertama kali itu menggunakan kalimat yang shocking. Fenomena yang shocking. Jadi, fenomena yang shocking nanti akan didukung dengan data yang shocking. Jadi, reasoning menjawab why I have to write this article, why I use this method. Nah, kira-kira begitu. Menjawab why, mengapa, dan mengapa. Reasoning. Yang kedua, latar belakang itu menjawab tentang knowledge gap. Bagaimana kesenjangan yang ada itu hendak diatasi. Mau menggunakan teori apa? Bahas karakter. Berapa banyak pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran, misalnya berbasis hadis, atau pendidikan-pendidikan yang berbasis agama, tapi ternyata absolutisme, ekstremisme, eksklusivisme, fanatisme makin meningkat. Sehingga Samuel T. Huntington memprediksi di era yang dianggap berkeadaban hari ini, ternyata banyak sekali terjadi clash of civilization. Apa yang bagaimana cara mengatasi itu? Itu disebut dengan knowledge gap, kesenjangan pengetahuan. Apakah metodenya ada yang salah? Gurunya ada yang salah? Apakah teorinya ada yang salah dalam mengajar? Jadi knowledge gap adalah kesenjangan yang hendak diatasi dalam penelitian ini. Oh, ternyata kekerasan itu tidak saja banyak terjadi di latar belakangi karena faktor agama, juga banyak di latar belakangi karena faktor ketidakmampuan orang menginterpretasikan agama. Misalnya begitu. Jadi orang yang beragama dengan menginterpretasikan agama itu berbeda, Pak. Jadi beda dengan orang yang beda definisi antara yang komplit dengan yang sempurna. Komplit itu komplit, sempurna komprehensif. Nah, itu beda. Yang ketiga, latar belakang merupakan pernyataan tentang school of thought atau memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu topik yang membedakan dari penelitian yang sudah ada. Pak Sekjen misalnya, kenapa bahas pendidikan karakter? Oh, saya mau menghadirkan bahwa jika pendekatan Ibnu Sina ini diimplementasikan di lembaga pendidikan, maka apa yang akan terjadi? Begitu kira-kira, Pak. Bapak Ibu sudah pasti tahu, saya hanya mengingatkan saja. Nah, selanjutnya, latar belakang itu, isi introjection, itu pertama memperkenalkan topik yang dipilih, fenomena yang shocking atau data yang shocking. Fenomena yang shocking, apa yang terjadi hari ini, Pak? Yang terjadi hari ini misalnya begini, lockdown, PPKM. Apa Bu kepanjangannya PPKM, Bu? Pembatasan
Apa kepanjangan PPKM itu? Penerapan gitu kan ya. Pemberlakuan pembatasan gitu ya. Karena begini Pak Abdul Rosyid, ada yang berkata bahwa PPKM itu kepanjangannya pasrah, percaya kepadamu. Gitu. Jadi P-nya pasrah, B-nya P yang kedua percaya, K-nya itu kepada, M itu mu, M-nya besar. Ya, itu PPKM. Bisa. Nah itu baru dapat sekarang Bu. Karena saya bingung apa Bu kepanjangan PPKM? Nah itu dah. Ya kepanjangan PPKM. Kegiatan masyarakat. Oke itu Bapak Ibu saya kurang hafal. Jadi pasrah percaya kepada. Oke. Isi introduction. Pertama memperkenalkan topik yang dipilih, fenomena yang shocking atau data yang shocking. Misalnya begini, Pak Abdul Rosyid mau menulis. COVID-19 tidak saja berdampak kepada merosotnya tingkat pendapatan masyarakat, tapi juga berdampak pada tingkat keharmonisan rumah tangga, sebagaimana ditunjukkan dengan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Bogor. Itu namanya kali fenomena yang shocking. Bisa ya Bu ya? Jadi itu fenomena yang shocking. Jadi saya ulang misalnya, COVID-19 tidak saja berdampak kepada tingkat ekonomi yang melemah, tetapi juga berdampak kepada tingkat keharmonisan rumah tangga, ditunjukkan dengan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Bogor. Itu fenomena. Nah, datanya nanti tinggal lihat berapa banyak angka data misalnya orang-orang bercerai di Kabupaten Bogor itu. Itu fenomena yang shocking, Pak. Cara bikinnya itu kira-kira di sini ada. Nah, ini contoh misalnya. Ini kalimat-kalimat sederhana begitu. Di tengah pengaruh globalisasi dan kekuatan besar melemahkan atau menghilangkan budaya lokal, praktik tradisi X justru bertahan dan semakin menguat. Ini kalimat yang shocking atau fenomena yang shocking. Misalnya begini, kalau di Betawi itu apa ya Bu, orang nikah itu roti buaya ya? Ya roti buaya itu misalnya menikah. Roti buaya itu masih banyak ya? Oh ya berarti jangan roti buaya, roti yang lain saja kalau begitu. Apa namanya? Apa? Misalnya tradisi yang sudah berkurang. Tradisi ngejor. Palang pintu. Oke, palang pintu misalnya. Di tengah pengaruh globalisasi dan kekuatan besar yang menghilangkan budaya lokal, praktik tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi ternyata bertahan dan semakin meningkat. Begitu misalnya, itu kalimat atau fenomena yang shocking, kalimat yang shocking. Lalu tunjukkan, palang pintu tidak saja dihadirkan atau ditampilkan pada saat prosesi pernikahan, tetapi palang pintu juga dihadirkan pada saat pesta-pesta yang ada di kelurahan. Palang pintu lagi Pak. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan topik sentence, detail sentence sama concluding sentence. Cara menulisnya kira-kira begitu. Yang kedua, misalnya ini contoh kalimat yang shocking. Keberadaan satu praktik bukan hanya memperlihatkan berlakunya suatu ide atau nilai, tetapi juga merupakan gugatan atas keabsahan yang selama ini diyakini. Misalnya apa di sini? Keberadaan satu praktik sungkeman pada masyarakat Jawa, misalnya begitu Pak. Nah, memperlihatkan berlakunya nilai gitu kan, keabdian antara anak kepada orang tua, tidak saja memperlihatkan, tetapi juga merupakan apa. Jadi gitu kalimatnya Pak. Jadi kalau yang pertama ini penjelas. Ini kalimat data yang shocking ini penjelas, fenomena shocking ini penjelas. Kedua ini penjelas. Kalau yang ini lebih kepada tren. Yang ketiga, misalnya begini.
tingkat gugat cerai, perkawinan dini, kenakalan remaja, kriminalitas meningkat 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Ini dimulai dari tren. Makanya saya sering bilang kepada mahasiswa yang saya bimbing disertasi di PTIQ, kalau menulis disertasi, mulailah dengan mengomentari penelitian terdahulu. Misalnya ini, tadi yang pertama. Tingkat gugat cerai, perkawinan dini, kenakalan remaja, ini meningkat 5 kali dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini fenomena yang shocking. Jadi satu fenomena. Nah, 5 tahun terakhir, kalau Pak Sekjen menulisnya di tahun 2021, maka data yang paling tua 2016, jangan pakai data tahun 2020. Nah, itulah kira-kira. Nah, jadi itu tren. Yang terakhir ini, sebelum ke Pak Humaydi, penjelasan tentang keterlibatan agama dalam gerakan radikalisme telah menyesatkan publik dan menggugat kredibilitas agama. Ini contoh fenomena yang shocking dalam bentuk pemanaan dari satu fenomena. Jadi inilah satu kalimat yang ada di awal kalimat. Tetapi memang ada juga yang menulis yang langsung straight to the point. Misalnya begitu. Tujuan dari artikel ini, begitu. Ada yang dimulai dengan begitu. Tujuan dari tulisan ini adalah jangan pernah menggunakan kata mencoba. Itu. Tujuan tulisan ini adalah membahas tentang itu. Langsung apa? Itu ada yang begitu. Tetapi banyak jurnal yang menghendaki ada tadi jabat tangannya dulu. Ada fenomena yang shocking. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya memperjelas saja. Nah, ini fenomena yang shocking. Oke. Kemudian background information tentang topik yang mau tadi. Mengapa topik itu penting? Nanti kita, dan seterusnya pendekatan apa yang digunakan dan seterusnya nanti Pak Humaydi yang menyampaikan. Lalu begini Pak, pendahuluan dalam tulisan itu enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Misalnya latar belakang. Latar belakang itu cuma 4 isinya, 4 paragraf. Satu paragraf terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Jadi enggak usah panjang-panjang, itu Bapak Ibu. Enggak usah terlalu banyak anunya, tidak usah. Jadi sedikit saja. Kalimat pertama, paragraf pertama itu berbicara tentang fenomena yang shocking, tentang fenomena sosial. Jadi data lapangan atau data yang ada di lapangan itu kalimat pertama. Yang kedua, kalimat kedua, Bapak berbicara tentang data literatur. Yang ketiga, Bapak berbicara tentang argumen. Yang keempat, tujuan penelitian mau bicara. Misalnya begini. Ini fenomena pertama, fenomena sosial. Yang pertama itu apa yang terjadi? Misalnya tadi, COVID-19 tidak saja berdampak kepada menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak kepada tingkat keharmonisan berumah tangga. Dibuktikan dengan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Bogor. Nah, itu misalnya. Lalu, berdasarkan, itu kalimat berikutnya, berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Wilayah Bogor, apa datanya, Pak? Langsung jelaskan datanya. Nah, itu kalimat pertama. Jadi ada detail sentence-nya, ada topik sentence-nya, ada detail sentence-nya 3 kalimat, terakhir ada concluding sentence-nya. Nanti apa itu yang dimaksud dengan detail sentence, concluding sentence, topik sentence, dan concluding dan topik sentence. Yang kedua, misalnya begini.
kita mau bahas paragraf kedua tentang studi literatur. Dimulai dengan kata-kata studi. Studi hubungan antara COVID-19 dengan tingkat ketidakharmonisan berumah tangga telah banyak dikaji oleh beberapa para ahli. Mulai misalnya, menurut Ahmad Sunhaji, nah, gitu Pak. Nah, begitu langsung. Bahwa tingkat perceraian sebagai akibat atas berlangsungnya COVID-19 yang berlarut-larut mengakibatkan tingkat pendapatan para suami menjadi rendah, sementara tingkat kebutuhan istri semakin meningkat. Nah itu misalnya. Nah, itu jadi kalimatnya itu begitu Pak. Jadi enak dibaca gitu loh Pak. Jadi enggak usah jangan terlalu bertele-tele, kira-kira begitu. Di samping itu, sebagaimana dinyatakan oleh Usman Umar, nah begitu langsung kalimatnya. Nyambung, itu studi literatur. Tidak saja atau dalam narasi yang berbeda, Usman Umar juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Bogor apa? Nah, begitu Pak. Jadi enak kalimatnya. Terakhir, dengan demikian, ternyata itu apa? Itu namanya concluding sentence. Nanti kita belajar menulis concluding sentence. Nah, kira-kira begitu. Saya kira Bapak Ibu sudah pasti tahu, karena Bapak Ibu sudah biasa membimbing mahasiswa, biasa membimbing tulis menulis. Oke, saya persingkat, nanti Pak Humaydi menyambung. Oke, ini Pak. Komposisi dari introduction itu pertama fakta sosial. Dua, paragraf kedua itu isinya fakta literatur. Saya kebalik ya Pak ya. Yang ketiga itu argumen, yang keempat itu tujuan. Ini Bapak Ibu bisa balik. Pertama fakta sosial, paragraf pertama ini fakta sosial semuanya. Yang kedua fakta literatur. Yang paragraf ketiga tentang tujuan, fakta keempat argumen. Atau dibalik fakta ketiga argumen dulu atau tujuan dulu, terserah. Tapi yang pasti yang pertama fakta sosial, yang kedua fakta literatur. Sehingga di pendahuluan atau di jurnal, latar belakang jurnal atau pendahuluan jurnal itu hanya berisi 4 paragraf, nggak lebih Pak. Ya kalau mau dilebihkan 5 boleh lah, jangan panjang-panjang. Jadi jurnal itu nggak suka yang bikin pendahuluannya panjang-panjang, yang panjang itu adalah isinya. Jadi nggak suka dia terlalu banyak mukadimah. Gitu. Jadi cukuplah kalau kita mau pinjam duit, mukadimahnya harus panjang. Nah, itu hanya untuk kasus itu saja. Tapi kasus menulis tidak. Nah, begitu kan. Kan kalau kita mau pinjam duit, pinjam minta tolong, habis ditanyain kerjaan kita, kondisi kita, anaknya sekolah di mana, dan begitu kan. Nah, itu kan mukadimah gitu. Supaya ada tanggapan yang positif, kira-kira positif, nyambung jawaban dari orang akan kita minta tolong, baru to the point. Kan begitu kadang-kadang. Nah, itu strategi yang berbeda. Tapi kalau menulis, strateginya seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya begini, fakta sosial. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejak kebijakan social distancing pada masa COVID-19 telah membuka ruang intervensi teknologi yang selama ini ditolak. Itu misalnya. Kan kenapa teknologi ditolak? Karena teknologi berdampak kepada karakter peserta didik. Peserta didik sebagaimana yang terjadi hari ini lebih menghormati paket data atau kuota internet daripada menghormati guru yang menyampaikan. Ini Pak, fenomena hari ini. Iya Pak, itu. Jadi dia lebih baik kehilangan materi pelajaran daripada kehilangan paket data. Nah ini fenomena kan Pak. Nah, oke. Jadi teknologi selama ini dinilai mengancam manusia dan kemanusiaan. Nah ini keterangan-keterangan. Nah studi literatur. Sejauh ini studi tentang dampak positif dan negatif kurang memperhatikan konteks yang menjelaskan bagaimana teknologi diterima dan bagaimana teknologi ditolak. Jadi Bapak nanti menjelaskan tentang penerimaan teknologi dan penolakan teknologi.
kenapa dia ditolak, kenapa diterima, dan di mana posisi kita, apakah kita berdiri pada posisi tengah-tengah, wasatiyah gitu kan, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dan seterusnya, atau bagaimana, nah kira-kira begitu. Nah, tujuan, langsung Pak, tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan. Harus berani berkata Pak, misalnya Pak Sekjen berani berkata. Menulis itu kan memperlihatkan karakter. Bagaimana karakternya Pak Kiai Usman terlihat dari tulisannya. Sebagaimana karakternya kita terlihat dari tanda tangan kita, gitu misalnya. Kalau tanda tangannya yang lurus-lurus itu biasanya orang yang mau cepat gitu misalnya. Kalau yang bengkok-bengkok ya gitu, misalnya orang itu penuh seni. Kalau yang ribet susah ditiru itu biasanya orangnya ribet, misalnya begitu. Nah, begitu juga dengan tulisan. Tujuan tulisan ini langsung gini kalimatnya, melengkapi kekurangan atau meluruskan kesalahpahaman dari penafsiran atas teknologi dengan menganalisis bagaimana teknologi menjawab tentang historis dan kebutuhan umat manusia berkaca dari kasus COVID-19. Jadi pakai bahasa kita, by your own word. Nah, ini yang paragraf berikutnya, tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa teknologi tidak sekedar bersifat berguna dan sebagainya. Nah, sehingga di kalimat pendahuluan itu cukup 4 paragraf saja Bapak Ibu. Ya, kalau lebih bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Tapi jurnal maunya pendahuluan nggak usah panjang-panjang. Panjang itu adalah isinya. Jadi saya ulang, paragraf pertama berisi tentang fakta sosial, paragraf kedua berisi tentang fakta literatur, paragraf ketiga berisi tentang tujuan, paragraf keempat argumen, atau dibalik argumen dulu, atau tujuan dulu. Terserah Bapak Ibu mau suka yang belakang atau yang depan. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak Sekjen, itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah materinya akan disampaikan oleh narasumber kedua. Mohon maaf Pak, narasumber kedua, mungkin saya terlalu banyak mengambil materi ini. Saya membuka ruang untuk diskusi, membuka ruang untuk belajar. Selagi saya katakan bahwa saya bukan menggurui Bapak Ibu, minta maaf, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu, itu kan. Jadi saya minta maaf, kita di sini saling share pengetahuan dan